Langsung ke Bung Ropan. Soal Gyökeres tadi dengan Zubimendi. 39 gol di Liga Portugal. Anda yakin bahwa di Premier League ini dia mampu berbuat banyak? Tidak semua yang main bagus di Liga Portugal kemudian itu kita samakan dengan pemain di Liga Premier. Darwin Núñez apa nggak hebat bermain di Portugal? Begitu di Liverpool sekarang dilepas juga main di Arab. Ya. Kan nggak sulit kan? Luis Diaz kan itu bagus-bagus semuanya pemain-pemain yang bagus juga, tapi kan belum siap menjadi jaminan. Gyökeres sekarang yang datang. Ya. Apalagi dia lebih berat menyandang nomor 14 punyanya Thierry Henry. Legenda kan. Itu nggak gampang untuk pakai nomor 14 itu kalau sampai gagal 3 pertandingan pertama nggak bisa bikin gol. Ya. Wah, itu pasti akan tapi kemarin oke dia bisa punya gol tapi di pertandingan Emirates ya. Jadi kita hanya berharap aja bahwa dia bisa gacor bersama dengan Arsenal, ya, karena Arsenal kan sebenarnya mereka punya Gabriel Jesus sebenarnya kan, sudah nggak ada. Yeah. Nah dia yang akan tampil di sana. Cuma saya belum ada pembuktian. Dia pernah di Inggris, dia pernah dipinjamkan di Brighton, dipinjamkan ke Swansea, dipinjamkan ke Coventry. Memang bikin gol banyak di Coventry, Boy. Tapi itu di kasta berikut. Kemudian dia pindah ke Sporting kan. Sporting oke, bikin gol. Bahkan bisa 60-an gol. Tapi kan tidak sama kalau bermain balik ke Liga Primer. Itu yang akan menjadi ujian kan. Tinggal bagaimana adaptasi untuk bisa mengenali kultur sepak bola Inggris. Karena kalau berbicara naluri dan instingnya dia sebenarnya tinggi. Bagus. Kan? Untuk ukuran tinggi. Betul. Kemudian juga gelandang-gelandang dari Arsenal juga harus banyak sekali memberikan suplai ke Gyökeres kan untuk bisa lebih produktif nantinya. Dan ini menjadi debut dan momen yang sangat baik untuk pencapaian dia nanti di Premier League. Tapi saya pikir memang solusinya ada di Gyökeres dan Havertz. Mereka butuh pemain depan. Kalau di sayap-sayap mereka kencang. Bukayo Saka. Ada Saka. Oh iya. Sebab ketika Saka kemarin agak bermasalah cedera, memang agak goyang penampilan dari. Sekarang mereka tidak akan banyak bergantung kepada Saka. Dengan ada Gyökeres misalnya, apalagi kalau kayak Havertz Fitz itu bagus. Makanya yang membuat skuad Arteta kesulitan untuk meraih gelar juara karena satu selain konsistensi, mereka juga memiliki PR di lini depan, artinya produktivitas di sana. Tapi saya setuju loh pendapat Tony Adams, mantan kapten Arsenal, sangar kan, berwibawa dia sekali. bilang, Arsenal ini punya kapten terlalu lembut. Odegaard ini terlalu stylish. Arsenal tuh butuh kapten seperti dia mungkin. Artinya di situ kalau kita compare dengan pencapaian Tony Adams, dia leadership memiliki karakter yang kuat. Nah, untuk skuad dari Arteta mungkin sisi leadership itu belum dimiliki oleh pemain-pemain yang lain. Iya, mungkin saja kalau bukan Odegaard mereka masih punya Declan Rice. Betul. Arahnya memang ke Declan Rice. Lebih artinya dia pemain lebih Inggris kan. Dia lebih punya karakter petarung luar biasa tuh. Jadi bukan stylish dia, memang petarung, perebut bola dan bagus memang kelihatan dia. Jadi dia cocok untuk bermain di posisi itu. Tapi kan semua akan terjadi dari pelatih juga dari Arteta. Apakah berani untuk bisa melepas ban kapten dari Odegaard pindah ke Declan Rice semua dari. Tapi saya pikir itu biasa-biasa aja sebenarnya pergantian itu kan. Kalau kita flashback ke belakang di eranya Thierry Henry memang terlalu jauh ya. Tapi di setiap posisi itu memang karakternya itu kuat sekali gitu. Ljungberg, kan? Fabregas, Robert Pires. Karakternya itu kuat gitu. Emmanuel Petit. Iya, dulu kan. Memang petarung semua kan. Komplit mereka semua. Itu yang mungkin part itu yang tidak dimiliki oleh skuad dari Arteta. Mungkin ada benarnya juga ini Tony Adams ini ya. Mungkin Declan Rice yang lebih cocok jadi kapten. Iya, tapi kalau melihat materi mereka sebenarnya agak menakutkan. Kualitasnya luar biasa. Odegaard, Declan Rice, mereka kehilangan Thomas Partey yang pergi tapi bagus-bagus. Ya, Zubimendi bagus itu. Dari Sociedad. Wah, belum mereka masih punya Mikel Merino. Ya kan? Itu masih oke semua. Pemain-pemain yang bagus secara kualitas. Ya, itu makanya saya bilang pertaruhan mereka di kompetisi yang ini 25 sama 26. Jangan sampai gagal lagi dengan materi sudah seperti itu. Kesempatan bagi Arteta anak musim ini. Ya, artinya tidak banyak merubah komposisi, tinggal bagaimana mereka harus bisa mampu menjaga konsistensi. Oke, kita pindah ke klub lain. City ini belanjanya juga tidak terlalu jor-joran juga kan ya. Tapi pengganti KDB ini ada namanya Ryan Cherki. Iya betul. Ya, Ryan Cherki. Prancis, umur 21 tahun. Apa yakin bisa menggantikan posisi KDB? Oh, jauh kalau membandingkan itu head to head dengan Kevin De Bruyne jauh. Dia masih perlu adaptasi dengan keadaan di Liga Primer Inggris ini. Justru saya melihat bahwa pengganti itu bukan ada di Cherki, ada di Tijani Reinders.
Ya, Nyong, Nyong satu itu ya. Bok-boknya kelihatan. Itu maksudnya ya. Tijani Reinders. Jadi bagus. Dia dari pemain yang di Milan pindah ke klub itu. Jadi nggak begitu kaget. Bukan dari klub bawah. Dari Italia misalnya, dari klub promosi tiba-tiba ke City. Ini dari klub besar yang punya nama besar Milan kemudian pindah. Jadi memang bagus. Artinya ada progres. Dan dia akan buktikan, bagus untuk bisa menggantikan posisi Rodri yang lagi naik turun, yang cedera juga. Dengan kehadiran Tijani ini bagus. Mobilitasnya sangat baik. Kemudian juga dia juga memiliki naluri cetak gol seperti Kevin De Bruyne. Dan dia bisa bikin gol. Bertahannya oke, cepat untuk naik. Jadi bagus di tengah, dibantu oleh Bernardo Silva. Cherki itu masa depan lah. Bicara Cherki. Jadi memang dia ini aset yang bisa ini. Kalau melepas Jack Grealish itu, Jack Grealish ke Everton kan? Iya. Saya pikir pemain ini pemain sayap, stylish juga. Iya, saya pikir asis yang jago juga. Secara teknis skill luar biasa. Keberanian dalam melakukan penetrasi, kemudian aksi individu satu lawan satunya juga kuat. Tapi ada sisi lain yang mungkin Pep tidak terlalu nyaman dengan kinerja dari apa itu ya? Sedikit mungkin non teknis. Iya, bisa aja. Soal ruang ganti atau apa? Artinya kan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk musim ini. Padahal dia salah satu pemain mahal, luar biasa ketika dilepas saat itu dan menjadi pemain termahal. Ya, tetapi posisi dia kan sudah diambil sekarang, ada yang bagi di mata Pep, mungkin ada yang dia lepas nggak apa-apa lah, gue lepas Jack Grealish. Ada Jeremy Doku. Pemain Belgia, bagus, kencang, fresh, lebih muda, lebih kencang juga, determinasinya lebih petarung di situ kan. Betul. Jadi itu yang dipikir, udahlah, dia masih punya Doku aja ini, gua hilang juga, Jack Grealish nggak apa-apa, gitu. Nah, Liverpool, wah ini fantastis juga nih transfernya ya kan. Saya penasaran dengan Florian Wirtz ini. Nah, tapi waktu lawan Crystal Palace, asisnya keren banget. Tapi walaupun adu penalti kalah ya, Liverpool ya. Tapi dengan pembelian pemain ini seolah-olah Liverpool akan lebih kuat. Ada yang mengatakan, pengamat di Inggris juga mengatakan sangat berbahaya dengan pembelian Liverpool saat ini. Iya, saya pikir salah satu pembelian tepat adalah Florian Wirtz ya. Walaupun memang agak tinggi, tetapi dia sudah membuktikan bahwa dia dan Slot senang dengan cara dia bermain. Attacking midfielder yang bagus, berdiri di belakang di nomor 10 di nomor 10. Jadi dia dia tunggu nomor 7 ya? Iya. Nomor 7. Dan dia tapi di posisi nomor 10. Dan bagus sekali kalau kita lihat dia Florian Wirtz. Di Leverkusen juga dia diakui oleh Xabi Alonso. Xabi Alonso kita tahu mantan pemain Liverpool kan. Dan merekomen dia untuk bisa ambil. Xabi bilang ini bagus dan Liverpool mendapatkan pemain yang apa kelebihannya? Visi bermain, kemudian juga tipikal kreator serangan. Teknik, skill bagus semua lah dia. Dan bisa membuat gol. Ketika masih ingat di premusim lawan Yokohama Marinos di Wolfsburg kan dia bikin 1 gol. Ketika tertinggal 1 gol duluan, dia bisa penyamakan kedua ke 1-1. Dia selalu muncul, coming perubahannya sangat bagus. Jadi enak, visi bermain itu luar biasa. Artinya buat Salah akan menjadi support yang sangat potensial. Iya, tugas dia memang itu, kreator untuk bisa membagi bola. Ke depan. Cuman untuk tipikal Liverpool musim ini kan jelas ya bagaimana mereka mencoba untuk memainkan build up dari kaki ke kaki dengan tackling yang begitu rapi. Tapi ingat di precision mereka kebobolan 9. Artinya tidak ada keseimbangan dan mereka rentan untuk mendapatkan lawan dengan kecepatan dan melakukan serangan balik dengan cepat. Makanya pertanyaan besarnya Virgil. Makanya di belakang itu menjadi perhatian. Virgil kan sudah tidak seperti 5 tahun lalu misalnya atau mungkin menurun juga, mungkin agak lambat. Nah, pertahanan Liverpool ini yang harus menjadi sorotan. Mereka di sini kehilangan Jared Kwanza yang pergi ke Leverkusen. Kan pemain muda sebenarnya ini. Praktis hanya mengandalkan untuk cadangan, itu Joe Gomez. Dia sama Konate. Itu kalau cedera, itu berbahaya. Kalau nggak, makanya mereka tuh pingin dapat satu pemain back tengah yang kuat. Nah, itulah diincar Mark Guehi dari Crystal Palace itu. Kalau dapat, tuh pasti harganya juga akan pasti dipatok besar sama Crystal Palace. Kalau Hugo Ekitike ini itu di depan dia. Itu dia cetak gol. Kemarin gol pertama. Gol pertama. Community Shield. Tapi kan belum teruji juga di Liga Inggris. Kan? Banyak yang nanti. Banyak yang membicarakan jangan dia kan. Makanya kan lihat ya gestur ketika dia membuat gol. Waktu saat itu di Wembley kan dia jangan terlalu banyak ngomong tentang dia kan. Dan kayak dia kan. Gitu kan. Nah, jangan Anda terlalu banyak yang menanyakan soal dia. Karena bisa nggak dia? Banyak yang meragukan ya wajar. Karena dia tuh dia dibuang dari PSG. Masuk ke Eintracht Frankfurt. Kemudian dengan begitu mahal datang ke ini, menyingkirkan Nunes lagi.
Apalagi posisinya juga digeser sedikit agak ke dalam kan, untuk menyisir ke dalam bukan ke samping. Pengaruh Jerman banyak banget di Liverpool. Banyak. Karena selain itu kan ada Jermaine Frimpong kan, Iya, Frimpong, Leverkusen juga. Tapi selain dia di Leverkusen ya harus diingat dia koneksi Belanda juga kuat. Arne Slot Belanda, Bos. Makanya Cody Gakpo masih ditahan terus. Walaupun Luis Diaz dibuang sama Nunes, Cody Gakpo masih di dalam. Iya kan Frimpong diambil. Karena ada Van Dijk juga di sana. Dan mereka punya asisten siapa, Bung? Ya. Asisten Van Bronckhorst. Van Bronckhorst, Giovanni Van kita ya. Dan Bronckhorst. ingat ada 4 Belanda di situ, ada Ryan Gravenberch juga. Kan di tengah itu. Ya tinggal adaptasi dari pendekatan game plan ini yang perlu dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ya. Karena mereka juga akan berkiprah di kompetisi yang lain kan. 9 kebobolan itu suatu pekerjaan warning rumah itu. yang memang harus diperbaiki nantinya. Mungkin back sayap sih oke, Kerkes ada, Robo masih ada. Mungkin itu kan itu masih oke lah. Chelsea, kayaknya Maresca sudah begitu comfort ya. Juara dunia nih, Bos. Iya, juara dunia dengan tim sekarang. Ya kan? Walaupun tanpa skuad yang mentereng loh. Tapi mereka bisa perform dan tampil dengan begitu solid. Squad sekarang ini buat dia balance, ya kan? Bagaimana Bung Ropan? Iya, untuk mengalahkan PSG itu nggak sembarang klub. Betul. Kemarin Inggris tuh habis semua tuh, City dihabisin, Liverpool Skornya dihabisin, berapa, Bung? Arsenal dihabisin. Skor di final 3-0. Lawan Inter kalau salah ya di final. PSG? Enggak, lawan PSG ya tinggal tuh gede kan mereka bisa ajar. Untuk mengalahkan PSG susah boy sekarang. Lihat aja di Piala Super kemarin mereka juara kan. Tertinggal 2 gol dari Spurs. Dihajar balik sama dia kan. 2-2. Apa yang menarik dari Chelsea di bawah Allenatore, Enzo, pastinya kan mereka mencoba untuk realistis, mencoba menunggu dengan defense yang begitu rapi, dengan the winning mentality yang begitu kuat. Kemudian sesekali mencoba untuk melakukan serangan balik, dan saya pikir itu memang ciri khas dari Chelsea di tangan Maresca. Cole Palmer, menurut Bung Ropan, pemain pembeda. Itu pemain pembeda yang ada. Kemampuan. Jadi saya pikir ketika dia henggan dari City agak berpikir juga. Dia akan salah buang gua nih. Pemain City dia jadi bagus kan. Bung Ropan, dia akan menyala nggak di musim ini? Bisa. Cole Palmer dan itu, Pedro. Dan itu kan dia sudah buktikan kemarin di musim kemarin ini pemain yang berbahaya. Ya kalau bilang menyala pasti akan menyala. Pedro, ada Liam Delap juga pemain muda yang bagus. Jadi siapa yang menyangka mereka bisa juara dunia? Nggak ada satupun. Iya kan sampai tidak menyangka kalau pencapaian dia mampu masuk di sepertiga inverted kemudian mau melakukan pressing itu kan luar biasa. Kalau Palmer bisa bergerak kaki kiri kencang bagus tuh. Kaki kanan ideal kan. Oke, kita break lagi. Kita break dulu, Coach Bung Ropan. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Kita akan bahas Serie A.